Oke, baik. Terima kasih Bapak atas materinya yang luar biasa banget. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini udah ada dua orang yang raise hand. Silakan Bapak Andri Firdaus, nyalakan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum, materi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ada dua pertanyaan Pak Rahmat. Mungkin singkatnya seperti ini. Yang pertama, ada permasalahan pertanahan dengan melakukan tindakan pidana pasal 263 pemalsuan dokumen. Itu program tanah PTSL, sehingga sudah terbit sertifikat. Sekarang sedang laporan polisi. Jika memang telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kita mendapatkan surat penetapan tersangka, apakah surat penetapan tersangka itu sudah bisa untuk mengajukan pembatalan sertifikat atas tanah tersebut yang perolehannya cacat hukum? Apakah cukup dengan surat tersebut ke BPN bisa dimohonkan untuk pembatalan, ataukah harus melalui litigasi? Oke, baik. Yang kedua, ada tanah HGB yang diberikan kepada salah satu yayasan, itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dirawat tanah tersebut, tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut, tapi sebelumnya tanah tersebut sebelum di HGB-kan kepada yayasan itu ada sebagai tanah garapan, tanah negara. Sehingga pada saat terjadinya pemberian HGB kepada yayasan tersebut dan tidak pernah dilakukan perawatan terhadap tanah tersebut, para penggarap ini terus berjalan sampai suatu ketika tanah tersebut itu sudah padat dan yayasan kembali ingin menguasai dengan cara menjual-jual. Nah, apakah semacam ini bisa kita gugat kepada khususnya kepada pemerintah daerah yang memberikan HGB tersebut, dan untuk dimohonkan pembatalan atau dicabut HGB-nya tersebut? Apakah bisa semacam itu? Apakah harus melalui litigasi? Saya kira itu aja Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, Pak Andari, terima kasih. Baik, Pak bisa langsung dijawab aja. Baik, ada dua permasalahan. Yang pertama dulu ya, Pak Andari. 263, ya, kemampuan. Saya nggak tahu ini apakah apa namanya, pemalsuannya itu si pelaku yang memalsukan tanda tangan atau apa, atau memang alasannya itu kalau pemalsuan dokumen jual beli Pak Rahmat. 264 266 enggak, lebih tepat itu 263 ya. Oke lah. 263 Pak. Dan pemalsuan tanda tangan kepala desa. Ya, nah, itu duduk dia. Baik, overall kalau sudah LP apa bisa nggak kita mengajukan pembatalan ya? Ada azas yang dipegang dalam hukum acara pidana ya, azas praduga tak bersalah, ini menghambat itu. Tapi dalam aspek hukum pertanahan yang dapat di PP 24 itu jelas disebutkan, yang dapat membatalkan sertifikat atas tanah adalah karena perintah pengadilan dan apa namanya, ditemukannya malprosedur ya, atau cacat administrasi yang dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan. Dan ini kewenangan ada di Kanwil, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau untuk pembatalan yang saya pahami tidak bisa Pak, berdasarkan penetapan tersangka, karena tidak substansi dari apa namanya tadi, perintah pengadilan untuk membatalkan atau kesalahan yang dilakukan administrasi oleh pegawai kantor pertanahan. Tapi kalau untuk mencegah ini aset lari ke sana kemari, ada kegiatan-kegiatan atau ada perbuatan hukum lain terhadap objek sengketa tadi itu, yang dapat dilakukan, saran saya adalah pemblokiran sertifikat atas tanah. Ini sampai kapan berlakunya? Kalau dia ada perintah
atau penetapan tersangka atau perintah penyelidikan, maka sampai perkara itu selesai. Gitu. Jadi pembatalan sertifikat atas tanah dasarnya tidak dapat digunakan dari penetapan tersangka tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, HGB dikasih ke yayasan, tapi tidak pernah diolah, gitu ya Pak. Tidak pernah digunakan dan dasar HGB-nya adalah tanah garapan. Sekarang para penggarap mau nguasain lagi. Apakah bisa digugat? Nah gini Pak, kalau sudah puluhan tahun tidak diolah, HGB itu kan punya masa berlaku. Kan gitu. Kalau nggak salah saya mah pemberian pertama 25 tahun itu yang merujuk ke PP 24 dan 397, PMNA 397. Belum, saya kira belum diberlakukan yang terkait dengan Cipta Kerja terakhir ini, yang penambahan waktu itu. Nah, kalau dia 25 tahun atau 20 tahun berakhir, tidak diperpanjang, maka tanah itu menjadi tanah negara. Dan skala prioritas sertifikat hak atas tanah yang tadinya HGB itu hanya menjadi berfungsi sebagai alasan bagi si pemegang HGB terakhir. Karena pada prinsipnya HGB tadi itu kan dia cuma punya hak untuk mendirikan bangunan, tanahnya itu punya negara gitu Pak. Jadi saya kira ngapain kita memperpanjang kalam, ngabisin biaya dan seterusnya menggugat si pemberi HGB. Lebih bagus kita telusuri itu HGB kapan matinya, kan gitu. Kemudian bagaimana caranya supaya HGB terakhir yang dipegang oleh yayasan kalau memang punya bukti dan hal-hal yang mendukung asumsi bahwa tidak layak HGB diberikan yayasan itu, ya kita ambil alih saja dengan proses pendaftaran tanah. Karena kan pendaftaran tanah siapa saja boleh mendaftarkan nih. Bapak punya objek, saya punya objek yang lokasi yang sama, saya daftarkan ke BPN, Bapak daftarkan ke BPN, kan gitu. Nah itu kan tinggal membuktikan mana yang paling terkuat dari riwayat pemilikan tanah itu. Ya kalau tanah penggarap, para petani penggarap lebih punya kans untuk memiliki tanah itu kembali, saya kira BPN juga tidak kacamata kuda untuk melihat kebenaran bahwa siapa sebenarnya yang paling berhak untuk diberikan hak atas tanah tadi itu. Mungkin ini Pak, silakan kalau ada yang mau ditanggapi lagi, Bu Moderator. Oke, cukup Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Oke, selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ada boleh. yang raise hand, Pak Han, silakan Pak untuk nyalakan kamera dan mikrofon. Oke, baik. Baik, halo. Ya, silakan Pak Hans. Ya, udah kedengaran ya. Oke. Selamat sore, salam kenal Pak Rahmat. Saya sore, dengan Hans Pak. Ya, saya to the point aja Pak. Mau menanyakan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pak. Ya, baik. Dalam hal ini adalah jalan tol. Jalan tol. Jadi kasusnya begini Pak. Ada satu developer. Halo Pak Hans, terputus-putus. Nah, dikembangkan menjadi pasar dan ruko dan gitu. Nah, kawasan ini. Terus kawasan ini mempunyai lahan parkir yang sangat luas, fasilitasnya yang melekat pada gedung dan bangunan dan gitu. Nah, terus pada satu saat kawasan ini terkena proyek tol, di mana fungsi gedung dan bangunan tidak sesuai lagi dengan keadaan awal. Gitu. Nah, jadi dalam terkena proyek tol ini, yang diundang oleh pihak-pihak terkait itu adalah hanya developer, pemilik lahan, sedangkan kawasan ini kan udah dijual ke umum Pak. Jadi ada masyarakat yang udah membeli ruko dan kios-kiosnya kan gitu. Nah, ini yang terkena memang waktu itu ada sosialisasi yang terkena. Tetapi yang terdampak terkait dengan proyek tol, berubahnya lahan parkir, tadinya tanah swasta, sekarang berubah menjadi tanah negara.
Jadi lahan parkir itu tadinya 40 meter ke depan dari posisi ruko. Nah, sekarang lahan parkir itu sudah berubah jadi tanah milik negara gitu loh. Nah, jadi tidak ada sosialisasi. Terus pihak tol pun menyatakan kami hanya mengenal developer ini. Nah, dan ini memang pemilik kios atau ruko itu tidak kena tapi tanahnya udah berubah jadi tanah milik negara gitu Pak. Nah, jadi kan Bapak tadi menyatakan ada kepastian hukum kan gitu. Di situ kan ada masyarakat yang sudah membeli properti. Nah, tapi ini diabaikan gitu. Nah, jadi menurut Pak umum, nah dalam kasus ini masyarakat yang ada tidak diajak konsultasi, tidak diajak berbicara, sedangkan tanahnya itu tadi yang tadinya lahan parkir sudah berubah jadi tanah milik negara kan gitu. Nah, jadi proyek ini pernah dihentikan setahun yang lalu, tapi tiba-tiba sekarang pembongkaran gedung ini dan lain sebagainya itu dilanjutkan. Nah, jadi terkait dengan lahan parkir dan lain sebagainya kan ada undang-undang gedung dan bangunan kan gitu. Nah, sekarang ini sudah menyalahin semua gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Rahmat bagaimana dengan hal ini terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan masyarakat umum, tapi dalam hal ini adalah tol gitu loh Pak. Di mana tol ini juga kan swasta gitu loh Pak. Ya, makasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama Pak. Mungkin kita bisa check and give ya. Saya juga mau bertanya balik ini. Ya. Yang pertama saya komentari dulu bahwa ada kata dalam pengertian pengadaan tanah itu, unsurnya salah satunya adalah pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada yang berhak. Kan gitu ya? Ya. Nah, subjeknya adalah yang berhak. Nah, dalam konteks yang berhak ini, tadi problemnya developer yang dipanggil kan begitu. Developer yang dilibatkan kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah para pemilik ruko yang membeli pasar-pasar tadi itu memiliki apa, status tanahnya apa? HGBK atau itu punya Pemda atau Pemkab misalkan gitu ya, yang kemudian disewa-sewakan atau apa gitu? Ini mungkin langsung saya komentari Pak. Ini HGB dan kita memenuhi kewajiban juga itu BPHTB. Iya. Biaya poin hak tanah dan bangunan atas peralihan properti itu gitu. Ya. Termasuk parkir itu yang kena objek tolnya parkir kan? Betul. Yang kena objeknya parkirnya. Bukan rukonya kan? Bukan. Jadi yang kena objek tolnya itu parkirnya yang tadinya lahan milik developer atau masyarakat. Nah, sekarang berubah menjadi tanah milik negara. Iya, dan untuk tol ya. Tanah milik negara. Jadi memang nggak dilalui tolnya, jadi tapi status tol itu kan ada teras-terasnya Pak. Nggak semuanya jadi tol kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi begini, kalau saya nggak melihat dan nggak membaca kronologis secara langsung, yang saya dengar dari Pak Han, sebenarnya sudah tepat penunjukan siapa yang berhak itu, kan gitu. Karena developer atau pengembang atau pengelola ya, pengelola pasar tadi itu kan, bukan pengelola pasar yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak, itu memang tanah. Nah, ini juga terkait dengan perjanjian jual beli di awal, apakah HGB ruko-ruko itu gitu ya, yang dibeli oleh para pengusaha atau pedagang, fasilitas parkir tadi itu menjadi bagian dari yang disepakati sebagai aset, walaupun tidak milik pedagang ya, pedagang kan milik kios-kios tuh, ruko-ruko. Nah, itulah hak dia kan gitu, HGB dia kan. Nah, parkir memang dikelola, dikuasai oleh pengelola atau pengembangnya kan gitu. Namun dalam perjanjian apakah itu kemudian disepakati bahwa parkir menjadi fasilitas ya
si pemilik ruko yang membeli ruko-ruko yang dikembangkan oleh dia atau tidak. Kalau disepakati atau tidak disepakati, misalkan setelah pasca itu dijadikan tanah negara dan menjadi bagian dari kepentingan umum berupa jalan, fasilitas jalan tol tadi, apakah pengembang bertanggung jawab memberikan fasilitas parkir lainnya, misalkan, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi hubungan, mohon maaf, kalau saya nilai penunjukan subjek siapa yang berhak dalam proses pengadaan tanah itu sudah tepat, karena sejatinya yang mau mereka ambil dalam pengadaan tanah itu adalah pelepasan, ya. Tadi saya disebut di awal itu antara pencabutan. Sebelum pencabutan nanti apa? Perbandingan tadi saya lupa. Lupa saya jadi. Bukan dicabut dia, tapi diberikan secara sukarela. Pada intinya kan pengadaan tanah seperti itu. Ini tanahnya dihargain sekian per meter, kan gitu kan? Ya. Ini harga sekian per meter itu adalah taksasi dari lembaga penilai yang sudah ditunjuk secara resmi dengan melihat nilai zona nilai tanah dan harga pasar misalkan serta PBB, NJOP PBB. Nah, artinya pemerintah bilang yang butuhkan tanah mau beli tanahmu, tapi dalam proses pengadaan tanah. Nah, yang mau dibeli tanahnya itu adalah tanah siapa? Ternyata yang masuk adalah bagian dari parkir. Rukunya kan tidak, HGB-nya tidak kan. Saya kira kalau HGB-nya kena, si pemilik HGB itu pasti dipanggili dan dilibatkan. Jadi hubungan kausalnya antara pemilik HGB dengan panitia pengadaan tanah tidak ada, terputus. Hanya hubungan kausalitasnya antara pemilik HGB, ruko-ruko tadi itu dengan pengelola, pengembang. Kalau kemudian lahan parkir itu menjadi bagian dari tanah negara yang digunakan untuk jalan tol, maka bagaimana tanggung jawab pengelola di kontrak awal, di perjanjian awal pembelian? Loh, parkir kami kan nggak ada lagi, mana? Dia kan sudah nerima uang ganti rugi itu, memang tanah dia kan seperti itu, bukan tanah kita yang dijualnya, tanah dia. Mana pergantian ganti? Saya kira itu yang bisa dipersoalkan kepada pengelola parkir. Pengelola pasar maksud saya gitu. Saya kira itu Pak Hans. Ya, baik. Bisa sedikit lagi, Pak? Boleh. Ibu masih ada waktu, Bu? Maaf, udah habis waktunya. Iya. Sebentar aja. Jadi gini, jadi kan ini berarti kaitannya dengan pengembang dengan pemilik ya, Pak. Nah, bagaimana kan gini, orang kan berinvestasi di sana. Nah, diperjanjikan parkir 40 meter kan gitu, yang diperjanjikan dengan brosur dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, apakah dalam hal ini pengembang itu bisa dikenakan perbuatan melawan hukum, Pak? Di mana perjanjian kan gitu, karena perubahan ini semua tidak ada disampaikan kepada pemilik. Gitu. Dan gitu. Tidak ada disosialisasikan, tidak ada disampaikan, tiba-tiba sudah berubah gitu loh, Pak. Nah, itu pertanyaan kalau delik perbuatan hukumnya, peristiwanya itu didudukkan kemana, apakah WP Wan Prestasi atau ke perbuatan melawan hukum, saya kira ini butuh kajian yang lebih dalam terkait dengan tadi ajas konsensualitas perjanjian, beli di awal seperti apa. Bisa juga ke Wan Prestasi misalkan dengan kondisi yang tapi semuanya membutuhkan argumen hukum yang matang ya, agar tidak mentah atau NO nih. Jadi sia-sia kalaupun kita mengambil jalur non litigasi nanti pada akhirnya gugatan kabur dan seterusnya. Makanya saya harap atau saya sarankan cobalah diskusi untuk mendudukkan klausul hukumnya, cocoknya PMH atau WP gitu ya. Karena dua unsur tadi itu duduk sebenarnya, tinggal mana yang lebih menguatkan. Kan developer tinggal enak aja. Aku kan udah penuh janjiku kalau WP kan. Aku udah penuh janjiku. Itu kan udah 40%. Tapi pemerintah yang minta kan gitu. Kalau perbuatan melawan hukum juga itu kan kemauanku misalkan. Itu kan pengadaan tanah yang panitia pemerintah yang membutuhkan gitu. Oke, baik. Gimana Pak Hans? Ya baik Bu. Terima kasih. Forum ya baik ya. Terima kasih Pak Rahmat penjelasannya. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih pada para peserta dan
narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu kita akhiri dulu. Nanti bisa